Ada nggak sih kayak ciri-ciri ini Kak? Maksudnya anak-anak itu yang mulai aktivitas atau mulai terlibat atau mulai jadi korban judi online itu terus kayak ada ciri-ciri tertentu misalkan nih anak kok kayak duitnya habis mulu, minta duit terus tapi dia nggak beli apa-apa, dia nggak pernah beli jajan atau apa mungkin ada tanda-tanda sign-sign gitu nggak sih Kak? Bisa ya balik lagi ke kepekaan orang tua ya. Kayak tadi misalnya nih anak kan kita orang tua tuh kasih uang jajan ke anak tahu dong gitu ya. Orang tua makanya aku termasuk orang tua yang sangat setuju melimit uang jajan anak ya. Karena kita bisa melihat pergerakan anak gitu ya. Misalnya nih anak uang jajannya ketahuan segini nih gitu. Kok kurang terus ya gitu. Kemana ya nih duitnya gitu ya. Terus kok temperamennya juga jadi gampang marah. Kan orang gitu kan kalau misalnya berjudi kan kalau kalah-kalah terus dia jadi gampang marah. Temperamennya gampang marah gitu kan. Terus dia mulai sering minjem duit sama temannya. Nah, mungkin 1-2 orang sekali sih selamat ya, dia bisa tutup gali lubang dengan uang jajan next month-nya gitu ya. Lama-lama nggak bisa, terus mungkin ada mulai 1-2 orang mungkin datang ke kita, tante anaknya punya utang, 1-2 orang. Itu udah mulai bisa dicurigai tuh. Kemana nih duitnya anak saya? Udah mulai jual barang. Oh oke. Hampir mirip kayak pecandu narkoba. Karena kan ada manusia tuh punya adrenalin kan. Ada rasa penasaran tinggi. Kemarin gue kalah, kali ini sih gue harus menang nih. Masa kemarin tipis nih. Wah ini menang nih, harus menang. Pasang lagi, dipasang lagi. Wah tipis-tipis, pasang lagi. Nah, terus impulsif. Manusia tuh ada impulsif juga. Tidak bisa menahan keinginan. Nah impulsif itu parah tuh. Nah udah, adrenalin ketemu impulsif, udah terus. Nah itu orang tua belum ketemu lingkungan. Belum ketemu lingkungan yang tukang kompor. Iya, bener. Udahlah lu cipin lagi ya lagi gitu. Lagi bagus nih menurut penerawangan alah. Menurut primbon. Ya kan? Ya, jadi artinya orang tua harus peka nih. Ya, ini dimulai dari kepekaan orang tua soalnya. Kok anak aku baru pertengahan bulan udah ini ya, kok ini gitu. Terus mulai sering minta duit lebih, ada aja alasannya, di sekolah ada ini, tambahan ini, ekskul ini, ina itu yang udah nggak masuk akal. Ada aktivitas atau informasi atau transaksi keuangan yang udah mulai aneh dan nih. Berkala gitu. Kalau sesekali ya memang mungkin benar ada kebutuhan ya. Tapi kalau berkala udah mulai ngada-ngada, nah ini udah mulai nih gitu. Terus kok nggak dikasih, mulai suka jual barang. Perhatiin juga nih. Kan kita tahu lah sepatu-sepatu anak-anak yang kita beliin atau misalnya tas gitu. Orang tua peka lah hal-hal kayak gitu ya. Kemana ya sepatunya udah mulai nggak ada nih gitu. Kok yang tadinya punya banyak koleksi ininya kok udah mulai nggak ada. Berarti udah mulai dijual. Kalau udah mulai dijual kan ada kebutuhan berarti kan yang harus dia penuhi. Dan itu mendesak pasti. Betul. Dan yang paling parah sudah mulai ada orang menagih hutang. Nah kemana nih gitu. Nah ada juga tiba-tiba dia bergaya mewah. Ada juga hati-hati. Kan kita tahu. Anak kita uang jajannya segini nih. Kok dia tiba-tiba pakai baju mewah banget nih gitu. Sepatunya mewah nih, tasnya mewah nih. Bisa beli ini, bisa beli itu. Orang tua juga harus peka. Kalau dia bilang, "Aku bisnis mah sekarang mah." Orang tua harus tanya, "Bisnis apa, Nak?" Tiba-tiba Dior gitu ya. Aku bisnis mah, bisnis online ya. Orang tua harus tahu lah. Minimal kita orang tua juga harus ngerti gitu. Anak kita bisnis apa gitu. Karena jangan sampai anak kita terjerumus sama hal-hal yang negatif gitu. Walaupun kita juga nggak bisa soal negatif sama anak kita, tapi kepekaan kita, alarm kita sebagai orang tua sebenarnya nyala kok anak kita ada apa-apa. Nah ini yang harus memang sama orang tua. Kalau alarm kita nyala, alarm orang tua tuh di hati loh. Kayaknya ada yang salah nih sama anak gue nih. Kadang-kadang orang tua tuh denial. Enggak gitu ya. Enggak lah perasaan doang. Enggak, anak aku anak baik. Enggak lah gitu. Padahal alarm itu kan salah satunya yang sensitivitas orang tua yang dikasih sama pencipta sama kita jika terjadi sesuatu sama anak-anak. Cuma kadang-kadang kita suka denial. Gitu. Karena kita nggak terima jika itu terjadi benar gitu kan. Padahal kalau kita selidiki bisa jadi kita menolong di awal kan. Kalau emang terjadi apa-apa gitu. Itu anak kayak gitu selain akhirnya dia jadi ada aktivitas atau hal-hal yang akhirnya merugikan ya secara jangka pendek atau jangka panjang ya. Misalkan barang-barang dia udah mulai dijual dan segala macem. Terus dia jadi minta duit ke orang tuanya, terus jadi minjem ke teman-temannya. Itu kan merugikan secara jangka pendek nih. Nah kalau secara jangka panjang gitu itu juga pasti kan ada kan. Ada. Nah itu kan kerugian yang istilahnya secara material ya kelihatan ya. Nah kalau secara mental tuh dampak langsungnya apa sih Kak? Kalau misalkan anak udah mulai main judi itu. Tadi kan sempat mention juga
jadi lebih gampang emosian dan segala macam gitu. Selain itu apa tuh kira? Dari mentalnya banyak. Jadi pertama dia gampang marah kan. Terus kedua dia jadi akhirnya nggak punya teman. Kenapa? Karena kan dia berteman kalau membawa keuntungan bagi dia. Apa ya? Duit. Bagi dia temennya harus punya duit. Ya akhirnya dia pertemanan lingkungan sosial juga nggak banyak. Ya. Terus yang ketiga adalah dia akhirnya dari sisi confidence-nya juga tergerus. Kenapa? Karena akhirnya dia merasa orang-orang juga dia nggak percaya sama dia. Jadi dia menarik diri juga. Ya kan kehidupannya cuma liatin aplikasi judi aja. Dia udah nggak confidence dengan keadaan di luar sana. Nyawanya bukan di dunia nyata ya. Bukan di dunia nyata gitu. Tapi ada beberapa karakter, walaupun gini ya, kita nggak bisa bilang semua sama. Ada di beberapa karakter orang-orang pemain judi itu glowing di sekolahnya, berprestasi, punya karir. Tapi dia juga pemain judi online juga atau pemain judi gitu ya, pemain judi. Tapi pasti di satu titik dia ada kalahnya kan. Nah ini bahayanya. Ketika kalah, rasa impulsif dan adrenalinnya bermain tuh. Lagi. Maka kesuksesan yang dia capai itu dia jual habis-habisan. Itu yang terjadi sama dulu yang klien aku ini. Klien. Oke. Jadi pencapaian karir dia yang udah keren banget habis dalam waktu setahun, sampai dia udah punya gedung buat itu dia jual. Kantornya dia itu. Jadi bisa kebayang nggak? Udah main judinya tuh udah kelas apa tuh? Sampai zero. Gila. Kalau bicara menang aman. Iya. Tapi kan pemainnya nggak diem aja, masa menang terus sih? Berarti kesehatan mental itu kayak terus orang akhirnya jadi depresi, jadi apa namanya anxiety dan segala macam, itu nggak secara langsung ya? Nanti itu jangka panjang. Dan yang paling parahnya tadi dia rela kehilangan semuanya, tapi dia nggak mau kehilangan rasa bermain dan bertaruhnya. Nah ini yang serem ya. Buat dia kehilangan harta, tenang aja deh. Nanti kan kalau gue menang lagi gue bisa beli. Itu loh rasa begitunya loh. Terus dia divorce. Ntar kalau gue menang lagi kan cari lagi lah. Bisa cari lagi atau gini, ntar gue balik lagi aja. Istri gue juga mau. Iya, itu kayak memudahkan. Itu kan udah nggak normal dong. Jadi artinya ya akhirnya dia kayak udah pola dia berpikirnya juga udah nggak benar gitu. Itu ini nggak sih kayak istilah dari menuhankan uang nggak sih pada akhirnya jadinya? Ya, mendewakan uang bukan menuhankan ya. Karena kayak, hidupnya penuh gambling. Jadi kayak pokoknya gimana caranya dapat duit banyak dan mindsetnya udah instan gitu kan. Iya. Dia merasa kayak kalau duitnya balik nanti duitnya banyak lagi, semua bisa dibeli. Saya akan bisa menyelesaikan semua itu dengan gampang gitu. Ya instan tadi. Itu kan ya. Tanpa disadari bertahun-tahun ya. Betul. Gitu-gitu aja, makin down. Makin down lah. Paling berapa kali sih menang? Kan gitu kan. Kalau judi kan yang kita tahu ya, dibikin happy dulu kan. Dibikin menang dulu 1, 2, 3 kali kan. Dia ngerasa menang, chip in. Begitu di saat yang keempat kali. Betul. Yang jelas nggak ada pola yang pasti di situ. Itu yang bikin orang jadi penasaran. Iya, tadi adrenalin, manusia kan adrenalinnya tinggi kan. Rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, sama impulsif. Rasa pengen menangnya tinggi, rasa ingin berulangnya tinggi, tapi nggak bisa ngontrol. Ini kalau berkawin nih antara adrenalin sama impulsif udah. Betul. Balik lagi ke anak nih. Berarti kan tadi ada sekitar 2% nih Kak. 2% anak di bawah 10 tahun. Masa depan mereka itu masih panjang banget kan. Mereka di bawah 10 tahun loh. 80.000 orang. Ini yang tercatat di tahun 2023. Yang tercatat kan. Yang tidak tercatat dan yang masih berjalan sekarang sampai 2024. Ini udah mau selesai kan 2024. Pasti nambah kan. Aku yakin nambah. Gunung es ya. Iya, aku yakin nambah. Nah ini kan masa depan mereka masih sangat panjang sekali. Ini dampaknya akan menjadi dampak sistemik nggak sih Kak kira-kira? Karena ini banyak sekali anak-anak di sini. Terus kemudian mereka pada akhirnya tadi kan efeknya bisa ke semua hal ya. Keharmonisan dengan keluarga dan segala macam. Terus bahkan mungkin sampai prestasi akademik itu pasti kan akan itu kan. Dan masa depan mereka masih sangat panjang. Apa yang harus dilakukan? atau kasih komentar dulu deh tentang hal ini deh.
si anak-anak ini? Sebetulnya gini, karena ini masih anak-anak ya, kalau orang tuanya menyadari sih masih sangat bisa untuk ditarik sih. Ya, Oh. jadi sebenarnya gini, ini bad news and good news yang berbarengan gitu. Bad newsnya karena akhirnya kita menyadari ternyata anak-anak di bawah 10 tahun itu sekarang banyak Sudah yang terlibat. kecanduan dengan judi online gitu kan, walaupun persentasenya masih kecil. Tapi good newsnya adalah berarti orang tua sudah mulai peka bahwa anak-anak itu ada yang udah mulai mengetahui tentang judi online. Nah, buat orang tua yang anaknya masuk dalam 2% itu, ini saatnya untuk lebih merapatkan barisan. Jadi masih bisa diselamatkan tanda kutip. Karena baru anak-anak ini mencoba. Oh, I see. Ya, baru mencoba. Mungkin dia baru sekali 2 kali gitu. Mungkin dikatakan kecanduan masih panjang kali kalau buat anak-anak ini masih belum bisa dikatakan kecanduan, masih harus suka deh, hobi. Iya, mungkin baru suka sesekali gitu. Jadi artinya orang tua masih bisa untuk merubah habitnya. Oke. Jadi change habits untuk merubah ke yang baiknya masih bisa gitu. Asal kuncinya orang tua di sini ibu dan ayahnya merapatkan barisan, membentuk pola komunikasi. Strict regulation di Betul, rumah. kemudian akhirnya mungkin ada aturan pakai gadgetnya lagi. Mungkin akhirnya mau nggak mau beberapa aplikasi harus dihapus dari gadgetnya. Seperti itu misalnya e-wallet mungkin harus dihapus. Aplikasi yang judul-judulnya mungkin dihapus. Artinya kan itu preventifnya orang tua gitu kan. Jadi pengobatan berarti. Betul. Nah, kalau misalnya ternyata anaknya udah mulai menuju kecanduan, berarti udah saatnya bertemu dengan ahlinya, bisa psikolog, bisa psikiater, gitu kan. Jadi artinya masih bisa diselamatkan karena masih anak-anak. Itu belum terlalu lama lah. Kalau saya membayangkan kalau di bawah 10 tahun kan artinya mereka belum terlalu lama. Berbeda kalau ketahuannya mungkin SMA yang udah mungkin mereka bermainnya dari SD mungkin ya gitu ya. Jadi artinya orang tua masih bisa untuk membantu untuk menyelamatkan anak. Walaupun di yang SMA juga masih bisa. Intinya adalah orang tua rapatin barisan aja. Begitu kalau udah mendapatkan hal seperti ini gitu. Yang bahaya itu yang mereka lakukan dari kecil atau dari usia muda sampai mereka dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, itu yang susah ya. Karena sudah tidak ada yang bisa mengontrol selain dirinya sendiri. Betul, yang susah itu kalau orang tuanya udah nggak ada. Misalnya dia emang udah mandiri aja gitu dari kecil, itu udah susah karena kan dia pemegang kontrol atas dirinya sendiri gitu kan. Nah, ini butuh pendampingan dari orang-orang dewasa di sekitarnya gitu, yang tinggal bareng sama dia gitu. Atau kecuali luckily dia ketemu dengan lingkungan yang sangat positif dan segala macam. Ya. Itu kan tapi yang susah juga ya. Susah. Harus ketemu activity yang positif lain sih intinya sih. Terlalu sering main gadget akhirnya jadi anak nyoba kan ya, penasaran. Nah, tadi untuk pencegahan biar anak itu nggak terlibat atau mencoba dengan apa istilahnya fenomena atau aktivitas judi online itu kan salah satunya kayak kasih regulasi yang ketat gitu ya, penggunaan gadget dan segala macam kayak gitu. Selain itu apalagi kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar anak nih at least tidak mencoba atau penasaran deh dengan hal itu. Sebenarnya kasih activity yang positif lainnya ya gitu. Kayak penggunaan gadget sebenarnya boleh ya gitu ya. Boleh karena anak-anak sekarang kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak main gadget ya gitu ya. Tapi diberikan pengenalan activity gadget yang positif lah. Kan sebenarnya di gadget itu kan banyak hal-hal positif lainnya yang bisa digunakan kan gitu. Nah itu berikan activity seperti itu. Jadi anak-anak ngerti gitu bahwa oh gadget tuh ternyata ada manfaat lainnya ya. Selain misalnya tadi dia cuma main online aja atau cuman iseng-iseng lihat ada judul terus nyoba-nyoba gitu. Nah yang kedua adalah orang tua sering-sering deh ngobrol sama anak gitu karena anak itu sebenarnya pengen kok ngobrol sama orang tuanya gitu karena kadang-kadang orang tua yang sudah membatasi diri gitu bahwa oh anak aku nggak bisa nih aku ngobrol sama anak aku nih udah nggak ngerti anak aku maunya apa gitu akhirnya sehingga menjadi jarak kan akhirnya anak ya udah makin senang lagi ngobrol sama gadgetnya gitu which is teman-teman yang ada di gadgetnya kita nggak tahu siapa gitu kan. Yang ketiga adalah tentunya harus kita pahami anak-anak itu kan dengan interaksi di gadget itu sebenarnya ada jenuhnya juga loh gitu kan ada capeknya juga sebenarnya mereka tapi begitu mereka taruh gadgetnya mereka balik ke kehidupan realitinya nggak ada apa-apa juga akhirnya mereka balik ke sini jadi artinya tetap harus ada kehangatan di keluarga tuh tetap harus ada gitu ya mungkin kita nggak bisa selalu sering setiap saat ya gitu ya tapi adalah quality time-nya gitu kita berkualitas sama keluarga sehingga anak-anak ketika meletakkan handphone ya dia ketika ke kamar ya ada orang tuanya yang diajak ngobrol atau ada adiknya ada kakaknya maka kalau menurut aku sih
mungkin ya. Cuman silakan nih balik lagi ke kebiasaan setiap anggota keluarga ya. Mungkin menghidupkan kembali family room nih ya, ruang keluarga tuh mungkin dibutuhkan. Karena itu yang missing sekarang. Kenapa? Sekarang mungkin masing-masing setiap kamar punya TV, mungkin masing-masing setiap kamar anak anggota keluarga punya gadget. Jadi ketika masuk kamar rumah ya udah masuk kamar masing-masing, sehingga itu yang missing kan. Nah mungkin perlu diaktifkan kembali kayak rumah-rumah zaman dulu lah. Ada family roomnya, di mana setiap keluarga beraktivitinya di situ. Anak-anak sekarang itu kan di mana ada wifi kencang di situ ngumpul. Ya orang tua berpikir aja, cari router tarik aja ke situ, sehingga membuat anak-anak ngumpul di situ. Jadi gini, kita nggak bisa melawan teknologinya, benar nggak? Betul. Betul kan? Betul. Tapi kan kita bisa berkompromi dengan zamannya. Ya. Iya kan? Kita nggak bisa ngelarang anak-anak dengan pakai gadgetnya. Tapi kita bisa berkompromi dengan harus ada ruang keluarga. Ya udah, jadi ya udah kita bikin ruang keluarga di mana semuanya ngumpul di situ, walaupun masing-masing masih pegang gadgetnya, tapi at least orang tua ngelihat. Anak saya mainnya ini. Dibandingkan mereka ngumpul di kamar masing-masing, kita nggak ngeliat aktivitinya. Itu salah satu cara pencegahan. Salah satu cara. Jadi menurut aku hangatkan kembalilah ruang-ruang keluarga lah. Jadi jangan pulang ke rumah, say hi, masuk kamar masing-masing, jegrek, tutup, udah dengan gadget masing-masing. Apalagi kalau udah sampai ada aktivitas yang maksudnya kayak ngumpul di ruang keluarga dan segala macam, itu kan bondingnya dapat ya. Itu. Jadi hal apapun atau informasi yang istilahnya kayak orang tua mau ngasih tahu sesuatu karena kan akan lebih enak. Lebih enak, akan lebih nyaman. Dan itu yang dibutuhin anak-anak sebenarnya. Maka kenapa anak-anak sekarang butuh dirangkul, butuh dideketin, ya karena yang misinya adalah itu kan. Kalau pinter sih anak-anak sekarang pinter lah, teknologi sekarang mau ilmu apa aja dapet kok mereka sekarang. Iya sih betul. Berarti gimana caranya bikin anak itu terbuka sama orang tua, mau ngedengerin apa yang disampaikan sama orang tua, ya berarti bangun emosional bondingnya itu. Iya. Salah satu caranya itu tadi. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk anak tiba-tiba mau terbuka sama orang tua kan, kalau nggak dimulai dari kedekatan dulu, ya, nyaman, rasa nyaman gitu. Betul, karena ya kalau kita berkaca pada tema judi online, ya dimulai dari kekosongan, iseng-iseng, nyobain, kok dapet, ya kan, berulang, nggak ada kontrol, ya yang terjadi bablas. Lakukan sesuatu yang menyenangkan itu bisa jadi ini nggak sih opsi ketika misalkan ngajak anak-anak ngumpul di living room, di situ udah ada internet bagus. Oke lah untuk orang yang mampu misalkan kita beli PS mungkin atau beli apa bisa. Di TV bareng, kita main game bareng satu keluarga gitu kan kayaknya seru juga kan. Boleh. Kalau yang nggak pun kita permainan sederhana bisa kayak misalkan main ular tangga kayak apa kayak gitu itu salah satu hal yang ini juga nggak sih kayak maksudnya yang penting bonding itu dapat. Memang kan yang penting itu adalah berkualitasnya kan. Jadi senang, semuanya happy di situ. Karena sebenarnya anak-anak kan main di gadget itu karena happy. Coba, kenapa main game online? Nah, ini cowok ya. Kenapa senang main game online? Kenapa senang mabar? Happy kan? Iya, happy. Happy itu kan hormon-hormon kebahagiaan keluar. Betul nggak? Nah, begitu tuh diambil, si hormon hilang kan? Iya. Nah, kalau dulu kan, kenapa anak-anak dulu senang lihat lapangan ambil bola? Happy. Berarti kuncinya kebahagiaan kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen anak-anak ngumpul, berarti kita harus ciptakan activity yang happy. Nah, kalau happinessnya ada, aku rasa anak-anak juga akan lupa sejenak kok sama gadgetnya. Benar. Kan poinnya itu. Jadi jangan melarang untuk main gadgetnya. Terus begitu dia taruh gadgetnya, terus dia gini, gue ngapain ya? Iya benar. Ya pasti dia akan balik ke gadgetnya kan gitu. Makanya kalau aku bilang hadirkanlah ruangan-ruangan keluarga gitu, yang kita ngumpul, yang mungkin cuma ngobrolnya receh doang, ketawa-ketawa, bercanda. Mungkin gak setiap hari ya, mungkin cuma seminggu pada weekend doang. Ya nggak apa-apa, tapi kan quality time yang kita cari kan. Benar. Itu yang mewahnya kan. Dan itu yang mungkin udah mulai jarang. Nah sekarang di campaign lah itulah, di campaign lah. Tanpa perlu ngelawan teknologi ya. Tanpa perlu ngelawan teknologi, karena kita nggak bisa loh. Nggak bisa anak saya kamu nggak boleh main game, kamu nggak boleh main HP, segala. Wah susah. Kita ngelarang bikin handphone temen. Bener. Mendingan ayo nak kita ngumpul di ruang tengah sambil makan. Papa beliin PS, TV-nya gede sekalian aja gitu kalau punya duit kan. Iya kan, kalau kita masih tadi mereka bilang kalau memang punya rezekinya, fasilitasnya yang benar gitu. Kamu boleh main game, main PS di ruang tengah. Nah, gede nih layarnya sekalian. Betul. Gitu. Sesekali ayahnya mabar sama anak-anak kan seru kan? Seru. Nah, itu kan tanpa disadari kan itu bonding, mengikuti zaman, tapi kita mendapatkan pelekatannya kan itu gitu. Jadi bukan zamannya yang kita lawan, nggak akan mampu seorang Intan melawan zaman.
Mana lah mampu. Iya. Chaos kita ngelawan zaman kan. Iya benar. Ya kalau aku sih menganalogikannya gini, kita tuh kayak pemain surfing aja. Pemain surfing itu kan di ombak itu dia bisa bermain dengan indahnya kan. Nah, zaman tuh kan kayak ombak. Kalau kita nggak bisa kayak pemain surfing, kelilitlah kita, hancur kita. Nah, kita harus bisa kayak gitu. Bagaimana kita bisa bermain kayak pemain surfing, tapi ini bayanginnya adalah ini ombak tuh zamannya. Zaman itu. Nah, udah kita ikutin itu. Benar keren juga nih. Iya kan? Saya kalau enggak chaos juga kita. Ya kan? Karena sekarang toksiknya ada di tangan, bukan di luar. Oke, nah untuk apa namanya? Ada nggak sih Kak kayak semacam pengobatan atau penanganan atau mungkin kayak rehabilitasi tertentu untuk anak-anak yang sudah terlanjur pada akhirnya mereka di awal orang tuanya tidak memberikan preventif untuk memberikan regulasi dan segala macam. Intinya udah terlanjur terjadi lah, udah terlanjur terjadi si anak ini udah suka main judi online, bahkan sudah kecanduan atau udah sering banget beberapa bertahun-tahun dia udah main. Terus ada nggak sih kayak penanganan yang istilahnya kayak mungkin rehabilitasi atau apa dan segala macam? Biasanya kalau udah kita bicara kecanduan udah pasti sih ada penanganan lebih lanjutnya ya gitu ya. Nah makanya tadi aku bilang kalau memang udah langkahnya kecanduan sih lebih baik langsung ke profesionalnya gitu. Kalau nggak ke psikolog, ke psikiater gitu. Pertama di orang tua dulu itu tadi betul, ya. Ada kepekaan dari orang tuanya lah ya. Begitu lihat anaknya kok nggak bisa lepas dari gadgetnya udah sangat tidak wajar, kelekatannya, terus emosinya juga naik turun, terus udah gitu jadi mudah marah, duitnya cepet terus duitnya cepet habis, jual-jual barang, pokoknya udah sesuai memprihatinkan lah. Orang tua pasti punya rasa lah gitu. Langsung aja bawa ke psikiater atau psikolog, nanti biasanya ada penanganannya sesuai dengan level dari si anak ini seperti apa kondisinya. Semakin cepat dibawa, insya Allah semakin cepat untuk ditangani gitu. Jadi mudah-mudahan tidak berkelanjutan gitu loh kondisinya. Ya benar-benar. Berarti cepet-cepet aja ya, cepet-cepet aja. Pokoknya udah punya insting, wah ada yang salah nih, udah bawa aja gitu. Minimal ngobrol yuk gitu. Kenapa kamu ada apa gitu ya. Mungkin nggak langsung ke psikolog atau psikiater nggak apa-apa. Ngobrol dulu aja antara orang tua dari hati ke hati. Karena jangan aku, langsung dijudge ya. Nggak usah, jangan. Kan belum tentu juga dia jual barang, dia ini belum tentu dia kecanduan judi online atau narkoba kan. Bisa jadi emang dia pengen beli sesuatu. Atau dia ada menolong temennya yang gitu kan. Kalau di film-film gitu kan. Ternyata dia ada gue kan nonton film nih. Ada temennya yang kasihan gitu hidupnya terus. Ya aku dikasih uang jajan gak cukup, nanti aku jual sepatuku deh biar kamu bisa makan gitu ya. Kan gak ada yang tahu ya. Jadi jangan kita langsung berasumsi negatif. Wah kayaknya nih anak gue nih kecanduan judi online nih, atau anak gue kecanduan narkoba. Jangan dulu gitu. Maksudnya ya kita alarm itu kan untuk menunjukkan ada sesuatu nih sama anak saya gitu. Tapi sesuatunya ini apa kan kita nggak tahu kan. Nah disitulah dibutuhkannya bonding, ngobrol antara orang tua dan anak untuk mengetahui ada apa gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba nih anak gue kayaknya kecanduan nih, nggak boleh juga. Belum tentu loh dia kecanduan, kan kita nggak tahu. Iya betul. Langsung tiba-tiba dibawa ke psikolog, anaknya juga ada apa nih nyokap gue gitu kan. Karena kan buat anak kecil kan ke psikolog kan kayak aku kenapa nih bawa ke psikolog gitu kan. Tapi tadi Kak Intan sempat mention kalau anak umur di bawah 10 tahun itu bad news ya, ketika memang mereka udah terlibat ternyata udah terlibat atau menjadi korban dari judi online itu sendiri. Cuman good newsnya adalah anak-anak umur segitu masih sangat lebih mudah untuk kita ini ubah. Ya istilahnya ubah ya. Apalagi kalau misalkan di handphone atau di gadget itu kan ada yang kayak fitur parents ya. Nah parents control itu kan dan segala macam itu bisa juga ya sebenarnya. At least kita jadi tahu nih anak buka apa, historinya dan segala macam gitu. Iya masih bisa dikontrol kan sebenarnya. Iya pokoknya intinya komunikasi orang tua sama anak sih. Kita punya parents control juga, anak-anak sekarang jago juga sih kayaknya untuk ngehacknya kayak anak-anak sekarang ya. Ya balik lagi komunikasi orang tua sama anak sih. Tapi boleh buat preventif sih pakai kayak gitu-gitu sih, buat keamanan boleh. At least kita tahu ya. At least kita tahu. Sebenarnya juga kalau anak punya sosial media juga kita harus punya do and don'ts-nya juga sih gitu. Apa aja. Terus ya mereka harus terbuka juga kalau mereka punya. Jadi artinya dunia yang kayaknya cuman di genggaman tapi merusaknya kan kemana-mana gitu, itu intinya. Iya juga ya. Berarti
Salah satu hal yang ini akan sangat penting sekali adalah literasi ya tentang terutama untuk orang tua dan anak ya. Ya. Yang pertama orang tua dulu pasti Orang tua ya. dulu. Kesadaran akan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang kita nggak bisa hindarkan dan segala macam, dan kita juga harus punya literasi yang cukup di situ. Ya. Orang tua juga harus tahu ketika ada muncul pop up atau aplikasi yang di-download sama anaknya, dia juga harus ngerti itu aplikasi apa dan segala macam gitu kan. Jangan sampai anak lebih pinter ke orang tuanya tapi arahnya ke negatif nih. Bilang, "Oh, ini main game aja kok, biasa main game puzzle, main game kartu doang dan segala macam." Ternyata pakai duit beneran gitu kan. Jadi literasi orang tua juga sangat penting ya. Apalagi orang tua untuk memberikan literasi itu ke anak gitu kan pada akhirnya. Makanya orang tua juga harus belajar ya. Dan aku termasuk salah satu psikolog yang lumayan sering mengkampanyekan orang tua untuk jangan malas belajar ilmu parenting, karena tantangan jadi orang tua itu nggak mudah kan, dan kita orang tua kan nggak ada sekolahnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak seminar parenting, webinar parenting, atau apapun yang bentuknya parenting ya, selama yang berbicara itu maksudnya memang pakarnya, ahlinya, ikutin deh, karena itu buat knowledge buat kita gitu. Memang kita nggak harus selalu ikutin semuanya, karena kan pola asuh itu banyak banget, pola asuh tuh banyak banget gitu. Nah, kita nggak perlu jejelin semuanya, yang ada ntar kita bingung karena yang mana nih katanya ini kita kan bingung kan. Ambil aja yang terbaik yang sesuai dengan karakter anak kita, sesuai dengan kita sebagai ayah, kita sebagai ibu gitu kan. Tapi yang pastinya kita harus belajar karena tantangannya luar biasa. Poinnya itu. Berarti Kak Intan juga ini juga ya handle maksudnya sering ada istilahnya program-program yang dilakukan untuk orang tua kayak tentang parenting dan segala macam. Kak Intan juga ngasih itu juga ya. Kalau in-house-nya dari saya gitu kita jarang ya gitu in-house, misalnya kita Titik Putih gitu ngadain parenting class tuh jarang gitu, tapi kita sangat terbuka gitu kalau misalnya ada sekolah atau misalnya organisasi orang tua atau apa gitu misalnya mau mengadakan parenting, kita sangat terbuka gitu. Artinya karena memang kita tujuannya adalah memang untuk mau memberikan edukasi gitu, edukasi kepada orang tua, tujuannya sih kayak gitu. Karena pengen orang tua tuh belajar lah gitu, sama-sama belajar. Sebenarnya aku juga belajar, orang tua belajar gitu. Betul. Jadi ya belajar itu nggak cuma anak yang harus belajar, orang tua juga kan. Literasi juga kita harus tahu lah, minimal kita ngerti literasi tentang digital, apa sih yang terjadi di perkembangan teknologi sekarang, biar kita bisa kasih literasi itu atau pemahaman itu ke anak-anak kita kan kayak gitu. Betul. Gitu, oke. Ya. Terima kasih Kak Intan, dan sama-sama. Kaitannya dengan literasi ini orang tua itu yang tadi Kak Intan sebutkan, Kak Intan sampaikan bahwa orang tua itu juga tetap harus belajar, minimal belajar parenting biar tahu gimana caranya menghandle anak, membesarkan anak dengan cara yang ideal, atau ketika tidak ideal kita tahu apa yang harus dilakukan dan segala macam. Apalagi sampai memberikan pendidikan atau literasi ke anak juga jangan sampai salah, tanpa kita harus melawan kemajuan teknologi yang sudah ada. Seperti itu. Oh ya, buat parents, buat para viewer di sini, Algorithmics kita mengadakan ada giveaway ya. Kita mengadakan giveaway random untuk teman-teman atau parents, viewer yang bisa kasih komentar yang baik, yang menarik di channel kami di video ini. Seperti itu. Jadi nanti Algorithmics kita akan berikan giveaway kepada 2 orang yang kasih komentar terbaik untuk video ini gitu. Dan dari Algorithmics juga ada kelas online atau course online yang bisa diikuti sama parents. Silahkan bisa mendaftarkan anaknya. Namanya adalah literasi digital atau kursus digital literasi. Di situ berisikan bagaimana anak-anak ini diajarkan untuk menggunakan teknologi secara baik, secara positif. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan teknologi dalam pemanfaatan gadgetnya. Sampai nanti anak-anak juga diarahkan untuk bisa membuat karyanya sendiri. Seperti bisa bikin game sendiri, animasi, bikin aplikasi, bahkan di usianya yang masih sangat muda. Jadi kita bekali anak-anak dari usia dini untuk sudah melek teknologi dengan cara yang positif. Seperti itu. Thank you parents, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Intan, luar biasa sekali ilmunya, ngobrolnya enak banget. Thank you Kak Iqbal. Ngobrolnya enak banget, ngobrolnya seru banget, dan Kak Intan sangat melek sekali dengan teknologi. Beliau juga sangat mengerti perkembangan zaman, perkembangan anak, psikologi orang tua, psikologi si anak dan segala macam, dan bagaimana melakukan hal-hal yang
sifatnya preventif atau bahkan sampai ke pengobatan pun beliau juga concern di hal itu gitu. Jangan sungkan untuk follow Instagram beliau ya, di @intan__erlita atau @_putih @_putih__. Oke, nanti saya follow Kak Intan. Ntar aku follow back. Thank you Kak Iqbal. Thank you parents, dan jangan lupa like video ini, dan silakan tonton video-video kami yang lain, video algorithmics yang lain yang membahas juga tentang parenting, kemudian tentang bagaimana tentang psikologi anak dan segala macamnya gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Thank you Kak. Oke, thank you.